Hamas adalah kelompok teroris, hal itu dinyatakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Dari mana asal Hamas? Hamas ini adalah sayap Ikhwanul Muslimin Mesir atau kalau di Indonesia satu badan dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Mereka adalah kelompok teroris Wahabi. Artinya mendukung Hamas sama dengan mendukung PKS. Berikut video Ibu Koni Rahakundini dalam perbincangan dengan grup Pak Paul. Mari kita simak videonya. Indonesia yang begitulah. Contohnya barusan saya diwawancara Tribun dan Tribun bilang ini perang Israel versus Hamas. Jadi udah clear tuh. Jadi sudah disadari bahwa ini adalah perang Israel versus Hamas. Jadi juga nggak boleh disamaratakan bahwa seolah-olah nggak semua ngerti. Jadi sudah sadar Tribun ya. Ya, kedua adalah masalah pemerintah. Tidak juga pemerintah nggak mengerti karena kemarin saya baru rapat dengan Gubernur Lemhanas. Justru kita tuh lagi mendudukan gimana caranya supaya masyarakat Indonesia paham bahwa this is a war between Israel dan Hamas. Dan Hamas itu bagaimanapun dinyatakan teroris. Yang menyatakan teroris bukan cuma negara NATO, bukan Amerika Serikat, bukan cuma Jepang atau Mesir. Malah imam besar Arab pun itu menyatakan seperti itu. Makanya kemarin ada bantahan dari seolah-olah Hamas bukan teroris. Saya harus nyatakan dulu, Hamas itu dinyatakan teroris resmi oleh negara-negara yang saya sebut, termasuk fatwa dari Mufti Arab Saudi dan Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh di tanggal 15/11/2017. Itu. Jadi Hamas ya teroris, udah titik aja itu dulu kan. Nah, kemudian kita mau bicara apa ya? Saya tuh mau ngomong lebih begini deh, supaya masyarakat Indonesia paham. Palestina itu ada apa dan siapa? Banyak, tapi kita ambil aja lah 3 lah kira-kira aktor. Itu siapa Hamas? Hamas ini siapa? Dan kenapa dia tiba-tiba ingin melambungkan namanya? Kalau atau saya istilahnya, dia ini pengen gini loh. Kayaknya ada kemarahan pada masyarakat internasional ketika Ukraina isu itu menjadi internasional isu. Ya kan? Kenapa ya kalau perang Ukraina kayak seluruh dunia harus mikirin. Kenapa seluruh dunia harus belain Zelensky? Kan kira-kira begitu tuh. Juga nggak boleh ketemu G7 kalau si Zelensky nggak ada gitu. Nggak boleh ngundang Putin kalau Zelensky nggak boleh datang. Kayak gitu kan. Jadi semua diinternasionalisasi seolah-olah usaha Ukraina usaha seluruh dunia. Ini nih getaran yang terasa di mana-mana. Nah, Hamas ini belajar cepat. Wah, gua nih sekarang Zelensky udah selesai nih masanya. Udah dicuekin kan. Dia kayaknya mau ngerebut panggung Zelensky. Jadi harus ada perhatian seluruh dunia seolah-olah apapun gerakannya adalah gerakan dunia harus mendukung. Kira-kira itu loh yang saya menangkapnya pertama ya. Kedua, orang Indonesia tuh mesti tahu bahwa Hamas ini bukan salah satu faksi besar di Palestina, tapi dia juga punya rival internal yang kuat yaitu Fatah tadi. Meskipun Hamas punya kelebihan dalam kasus sekarang karena dia menguasai jalur Gaza dengan sekitar 365 km itu. Tapi kan kita juga mesti tahu dia tuh sama Fatah tuh bentrok. Padahal Fatah itu didirikan tahun 50 oleh Yasser Arafat, kemudian tahun 80 bagaimana dia Yasser Arafat mencari solusi 2 negara, bagaimana kemudian Oslo Declaration atau Oslo Agreement disepakati, bagaimana tahun 60 organisasi ini menjadi organisasi yang direspek karena organisasi yang efektif lah kira-kira gitu. Itu aja dia nggak sepakat. Jadi antara Hamas dan Fatah aja ini nggak sejalan. Belum lagi antara Hamas dengan Jihad Islam. Misalnya saja Hamas dengan Jihad Islam ceritanya benci sama Israel nih, tapi mereka bisa berantem juga gitu. Jadi ini apa yang kalau kita tarik, kita pernah bahas. Kenapa kalau kita tarik sejarah Israel? Misalnya kerajaan Ottoman, Kesultanan Ottoman waktu menguasai daerah sana nggak pernah mau tarik garis lurus gitu. Karena dia tahu di sana itu masalahnya tribes itu masalah yang sangat konflik. Islamnya terbagi 2, satu Sunni, satu Syiah. Dari Sunni dan Syiah ini ada turunan macam-macam. Jadi it's a very complicated things gitu. Jadi makanya nggak semudah itu. Kedua, ketika saya sedang menerangkan soal Hamas, bukan saya sedang berarti bela Hamas atau bela siapapun. Saya ingin menerangkan bahwa ini loh posisinya. Dan saya akan mencoba fair. Pertama gini ya. Hamas ini nggak benernya, dia tuh nggak pernah mengakui kenegaraannya Israel, sementara PLO dulu aja Yasser Arafat aja udah gitu kan, kira-kira itu. Jadi dia cari gara-gara sendiri menurut aku, karena kan dia lahir tahun 87, yang bikin tuh Imam Sheikh Ahmed Yassin kan. Nah kemudian Hamas ini udah jelas ditetapkan sebagai teroris baik oleh Amerika, Uni Eropa, Kanada, Mesir, Jepang gitu kan, tambah lagi tadi si Imam Masjid. Jadi ini menarik bahwa kita harus paham di dalam mereka sendiri konflik
konfliknya tuh udah berkepanjangan, udah makin pusing. Tapi perseteruan ini juga adalah perseteruan yang juga terkait ideologi. Ideologinya partai politiknya Hamas ya, dia lebih kepada ideologi Islam gitu. Sementara si Fatah ini lebih pada ideologi nasional sekuler. Itu aja udah pasti berbenturan lah. Kayak kita aja lah, partai-partai kita tuh ada perpecahan. Tapi kalau dia kan lebih tajam gitu kan. Nah kemudian bagaimana Hamas ini ketika Yasser Arafat selesai lalu mengambil alih posisi di 2006 dan kemudian Ismail Haniyeh terpilih sebagai Perdana Menteri ya. Jadi itu semua adalah sebuah konstelasi di dalam kawasan tersebut atau di lingkungan tersebut. Nah jangan lupa, memang kalau ditanya kenapa sih serangan ini bisa sukses, kan ada pertanyaan seperti itu. Kok kira-kira ini kok jadi Yom Kippur jadi Tuhan nih? Kenapa ini jadi Yom Kippur era 2023? Saya juga harus akui sebenarnya mungkin Israel sendiri ini agak having a bit problem dalam arti kelihatannya tidak memperhatikan warning dari human intelligence.